I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, namaku Takia Nabia Oktof dan teman saya Natasha Aulia Rahmania. Kami dari kelompok 8 akan membuat video dengan pendekatan Sa'adah Mutawazinah dan Fitrah Dengan judul Kembali Seimbang, Kembali ke Fitrah. Selamat menonton. Assalamualaikum Bu Aya. Waalaikumsalam Mbak Nata. Apa kabar Mbak Nata hari ini? Alhamdulillah baik Bu, tapi juga tidak baik-baik saja. Terima kasih Mbak Nata sudah jujur. Di sini Mbak Nata tidak perlu terlihat kuat. Mbak Nata boleh jadi diri sendiri. Apa yang sedang Mbak Nata rasakan akhir-akhir ini? Saya merasa capek, tapi nggak tahu kenapa pikiran penuh, hati juga nggak tenang. Coba Mbak Nata ceritakan pelan-pelan apa yang sedang terjadi, apa yang sedang Mbak Nata pikirkan. Saya merasa hidup saya nggak seimbang, kadang fokus belajar sampai lupa ibadah, kadang ingin memperbaiki diri tapi malah jadi overthinking, merasa kurang terus. Jadi Mbak Nata itu merasa terjebak ya antara ingin jadi lebih baik dan rasa lelah yang terus muncul. Iya, bahkan saya sering menyalahkan diri sendiri, Bu. Saat menyalahkan diri sendiri, apa yang biasanya Mbak Nata katakan dalam hati? Saya bilang, kenapa sih kamu nggak bisa jadi lebih baik, dan itu terus berulang. Mbak Nata, dalam konsep Sa'adah Mutawazinah, kebahagiaan itu bukan hanya tentang pencapaian, tapi tentang keseimbangan hidup. Ada 3 hal utama. Yang pertama hubungan sama Allah, diri sendiri, dan sesama orang lain. Kalau salah satu terlalu dominan, justru diabaikan. Jadi kita lelah yang seperti Mbak Nata rasakan. Menurut Mbak Nata, bagian mana yang paling tidak seimbang? Hubungan dengan diri sendiri. Saya terlalu keras, dan hubungan dengan Allah juga kadang saya jauh. Baik, itu berarti kita tahu yang titik yang perlu kita perbaiki, bukan semuanya. Sekarang kita masuk ke konsep fitrah. Setiap manusia itu diciptakan dalam keadaan baik, tenang, cenderung kepada kebaikan. Coba diingat, dulu saat Mbak Nata banyak tekanan seperti sekarang, itu merasakan seperti apa? Dulu saya lebih tenang, nggak banyak takut, kalau salah ya minta maaf, kalau sedih ya berdoa. Itu adalah fitrahnya Mbak Nata. Artinya Mbak Nata itu sebenarnya tidak kehilangan diri sendiri. Kamu hanya tertutup oleh tekanan dan ekspektasi. Berarti saya masih bisa kembali. Bukan bisa lagi, tapi memang itu tempatmu untuk kembali. Jujur pada diri kamu sendiri, apa yang sebenarnya Mbak Nata kejar sampai kamu lupa untuk tenang. Saya ingin jadi sempurna, takut gagal, takut mengecewakan orang tua. Nah, keinginan itu tuh sangat baik Mbak Nata, tapi jika tidak seimbang bisa melukai diri sendiri. Allah tidak meminta kita sempurna, yang Allah minta adalah kembali saat kita jauh dan berusaha saat kita mampu. Saya baru sadar, Bu, selama ini saya terlalu memaksa diri. Nah, sekarang coba kita latihan kecil ya. Kita tarik napas perlahan, lalu hembuskan. Lalu Mbak Nata bayangkan sedang berbicara dengan diri sendiri dan apa yang ingin Mbak Nata katakan. Saya capek, tapi saya mau mencoba lagi. Saya nggak harus sempurna. Bagus Mbak Nata, itu adalah bentuk kembali ke fitrah, menerima diri tanpa berhenti memperbaiki. Mbak Nata, dalam keseimbangan hidup, hubungan dengan Allah itu bukan beban, tetapi tempat kita untuk pulang. Ibadah apa yang paling membuat Mbak Nata itu tenang? Berdoa setelah sholat, Bu. Saya merasa lebih lega. Nah, mulai dari situ tidak perlu banyak lagi, cukup tapi sedikit, tapi hadir dalam hati. Kita buat langkah kecil ya, yang realistis. Yang pertama, luangkan waktu 5-10 menit setiap hari untuk refleksi diri. Yang kedua, kurangi menyalahkan diri sendiri. Yang ketiga, berdoa setelah sholat dengan sadar.
Yang keempat, memberi waktu istirahat tanpa rasa bersalah. Dari semua itu, mana sikap yang paling Mbak Nata lakukan? Refleksi diri dan berdoa setelah sholat, Ibu. Nah, itu sangat baik. Itu sudah cukup untuk awalan Mbak Nata. Mbak Nata, kamu tidak sedang gagal, kamu hanya sedang belajar untuk menemukan keseimbangan. Dan yang paling penting, kamu sedang kembali ke fitrahmu. Saya merasa lebih ringan, ternyata saya nggak harus sekeras itu ke diri sendiri. Iya, kadang yang kita butuhkan itu bukan jadi lebih kuat, tapi lebih lembut pada diri sendiri. Terima kasih banyak Ibu, ini sangat membantu saya. Sama-sama Mbak Nata, semoga Allah selalu memudahkan langkah yang Mbak Nata jalani ya. Amin. Saya permisi ya Bu. Terima kasih Mbak Nata. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan untuk melalui proses konseling ini dengan penuh kesadaran dan kejujuran. Dari percakapan yang telah kita lalui bersama tadi, kita dapat pahami bahwa setiap manusia itu sejatinya diciptakan dalam keadaan fitrah, yaitu dengan kondisi suci yang kecenderungan kepada kebaikan, kebenaran, kekuatan dengan Allah. Namun dalam perjalanan hidup, berbagai pengalaman, tekanan, dan pilihan yang kita ambil terkadang membuat kita menjauh dari fitrah tersebut. Melalui pendekatan sa'adah mutawazinah, kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan hanya tentang kesenangan sesaat atau terpenuhinya keinginan duniawi, tetapi tentang keseimbangan dalam hidup, keseimbangan antara akal dan hati, antara kebutuhan dunia dan akhirat, serta antara usaha manusia dari tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam proses ini, kita juga menyadari bahwa setiap perasaan yang muncul, baik itu sedih, kecewa, bingung, maupun cemas, bukanlah sesuatu yang harus ditolak atau dihindari. Justru, perasaan-perasaan tersebut dapat menjadi jalan untuk mengenal diri lebih dalam dan sebagai perubahan tidak harus dimulai dari hal-hal besar. Langkah-langkah kecil seperti mulai lebih sadar dalam bertindak, membiasakan diri mengingat Allah dalam aktivitas sehari-hari kita, serta berusaha menjaga niat dan hati merupakan bagian penting dalam perjalanan menuju keseimbangan hidup yang hakiki. Sebagai klien, penting untuk menyadari bahwa proses ini tidak berhenti di sini saja. Apa yang telah didapatkan harus diharapkan menjadi bekal untuk melangkah lebih baik, untuk memperbaiki diri, menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan seperti apa dengan diri sendiri serta dengan orang lain. Dan sebagai konselor, tugas kita bukan mengubah secara instan, tetapi menemani proses, membantu menyadarkan diri, dan mengarahkan agar klien mampu kembali kepada fitrah dengan kesadaran dari dalam dirinya sendiri. Akhirnya, mari kita tanamkan dalam diri bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika kita tenang, pikiran kita jernih, dan langkah kita selalu diarahkan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga proses yang telah kita jalani hari ini menjadi langkah awal menuju kehidupan yang lebih seimbang, lebih bermakna, dan penuh keberkahan. I just had to let you know you're